Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, di kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema fiksi ilmiah yang rilis pada tahun 2005 yang berjudul War of the Worlds. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan yaitu Steven Spielberg, serta dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Dakota Fanning sebagai Rachel Ferrier, Tom Cruise sebagai Ray Ferrier, Justin Chatwin sebagai Robbie Ferrier. Diadaptasi dari sebuah buku berjudul sama karya H.G. Wells, film ini menceritakan tentang sebuah kengerian yang terjadi di belahan bumi, di mana sebuah badai yang disertai petir nyatanya mengundang sebuah permasalahan yang amat membingungkan jauh dari nalar, di mana dalam petir yang terus-terusan menghantam bumi, nyatanya membangunkan sebuah mesin mengerikan yang sudah terkubur ratusan tahun dalam tanah. Tak hayal dalam aksi mengerikan ini, Tom Cruise yaitu Ray, yang dipercaya untuk memerankan tokoh penting benar-benar berperan sangat begitu baik dalam setiap adegan yang terdapat di sepanjang film, membuat kita sebagai penonton pastinya ikut terombang-ambing dalam ketegangan yang terjadi, seolah-olah kita ikut ke dalam kengerian itu. Baiklah, tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria penjaga dermaga yang bernama Ray, yang tengah terburu-buru untuk bisa bergegas pulang ke rumah karena dia telah berjanji dengan mantan istri untuk menjaga anak-anak yang bernama Robbie serta Rachel, dikarenakan mantan istrinya yang bernama Marian tengah hamil dan dia pun memutuskan untuk berlibur menuju rumah orang tuanya di Boston. Maka dari itu mau tak mau Marian pun menitipkan anak-anaknya kepada Ray selaku ayah kandung dari sang anak. Bukannya senang karena bisa bertemu dengan sang ayah, Rachel serta Robbie tampaknya tidak begitu akrab pada sang ayah, karena memang pada kalanya Ray berpisah dengan sang istri karena sifat acuh Ray terhadap sang anak. Maka setelah berada di rumah, Ray yang tidak pernah dekat kini mencoba melakukan pendekatan terhadap anaknya itu, yang mana sejak awal datang bersikap tak ramah, di mana mereka mulai melakukan pembicaraan tentang tugas sekolah Robbie yang sama sekali belum dikerjakannya. Sebagai ayah, di sini sudah sewajarnya Ray mengingatkan anaknya untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Akan tetapi di sini Robbie yang sepertinya memiliki masalah dengan Ray hanya menanggapi hal itu dengan sangat ketus sehingga membuat Ray pun menjadi kesal. Terbangunnya dari tidur, Ray yang memasang muka lesu pun kini langsung menemui Rachel yang tengah menonton TV, di mana seharian itu juga menurut Rachel banyak sekali acara yang memberitakan tentang gangguan listrik di beberapa belahan dunia. Bahkan salah satu negara di Eropa pun hampir mengalami gelap total karena badai kilat yang melanda negara tersebut, yang mana diduga badai kilat itu mengandung electromagnetic pulse yang mengakibatkan seluruh teknologi tiba-tiba hilang, hingga di tengah-tengah menyantap makanan yang telah dipesankan oleh Rachel. Di saat itu juga Ray merasa terkejut saat mendengar kabar jika Robbie membawa mobilnya pergi. Hal itu membuat Ray yang panik segera bergegas untuk mencari sang anak karena khawatir mengingat Robbie masih di bawah umur. Namun sial, Ray kini malah menemukan banyak sekali orang-orang tengah berkumpul dan melihat ke arah awan hitam yang sangat aneh. Ditambah lagi angin pun terus berhembus sangat kencang ke arah awan tersebut, yang mana seolah-olah terhisap dengan begitu kuat. Berhubung karena itu adalah sebuah kejadian alam yang sangat langka, Ray pun lalu mengajak Rachel untuk melihat hal itu di pekarangan rumah. Akan tetapi hal mengejutkan kini tampak terjadi di depan mata mereka. Setelah badai sekiranya berhenti serta keadaan pun menjadi tenang, Ray pun mulai menemukan keanehan, di mana semua listrik di rumahnya pun mati serta ponsel pun ikut mati, dan hal itu bukan hanya dialami oleh Ray saja. Hingga pada akhirnya, Ray pun kini menemukan Robbie yang mencoba kembali ke rumah. Di sana Robbie menjelaskan jika setelah muncul badai kecil, mobilnya tiba-tiba mati dan terpaksa ditinggalkan di sebuah gereja. Dengan itu Ray yang penasaran akan apa yang telah terjadi, namun khawatir dengan keberadaan Rachel di rumah. Kemudian Ray pun memerintahkan Robbie untuk menjaga Rachel, sementara dia akan mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi.
Dan seluruh warga kini tampaknya benar-benar dibuat panik ketika melihat mesin raksasa seperti monster muncul dari bawah tanah, di mana orang-orang yang melihatnya pun mulai melarikan diri. Akan tetapi di sana juga ada sebagian orang yang masih penasaran dengan mesin raksasa tersebut. Tak hayal, rasa penasaran mereka pun dibuat binasa ketika kemudian monster itu pun mulai mengeluarkan suara sirine dan mulai menembakkan sebuah laser kepada orang-orang yang berada di sana. Hal itu membuat keadaan pun menjadi panik dan semua orang pun mencoba untuk melarikan diri. Tibanya di rumah, Ray di sini hanya bisa terdiam dan masih tak percaya dengan semua yang telah terjadi di luar, di mana Ray tampaknya seperti orang kebingungan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi pada sang anak. Maka setelah sekiranya sadar jika keadaan tidaklah benar, seketika Ray kini mencoba meminta anak-anaknya untuk bersiap-siap dalam waktu 60 detik untuk pergi. Tentu hal itu membuat anak-anaknya pun merasa panik. Namun karena waktu yang tersisa begitu singkat, apalagi satu-satunya yang bisa membawa mereka pergi hanyalah sebuah mobil yang telah diperbaiki oleh temannya Manny, membuat sebuah awal tampak tidak lancar karena Manny tidak ingin melepaskan mobil ini dibawa oleh Ray. Akan tetapi, di sini Manny yang tak mengerti dengan tindakan Ray yang tanpa penjelasan, seketika mendapatkan sebuah jawaban singkat. Hal itu membuat anak-anak Ray pun tahu apa yang tengah menimpa mereka. Maka dari itu, akibat rasa panik yang tidak tertahankan lagi, Rachel yang mengidap penyakit klaustrofobia kini tampak menunjukkan gejala kecemasan. Hal itu membuat Robbie selaku sang kakak yang tahu adiknya seperti apa berusaha menenangkannya. Maka setelah semua situasi terkendali, Ray lalu mulai menjelaskan semua hal yang dia ketahuinya itu, di mana menurut Ray, jika mesin itu telah terkubur ratusan tahun bahkan cukup lama di dalam tanah, kemudian tebakannya, ada sesuatu yang mengoperasikan monster tersebut yang datang bersama dengan badai kilat. Maka dari itu, di sini Ray harus mempercepat mobilnya untuk melarikan diri dari monster tersebut, serta orang-orang yang kemungkinan ingin merampas mobil mereka, karena orang awam pada kalanya tidak mengerti bagaimana caranya memperbaiki masalah yang ada pada mobil-mobil kini. Hingga pada akhirnya, mereka pun tiba di rumah Marian, akan tetapi di sana mereka tak menemukan seorang pun di dalam rumah tersebut. Kemudian karena monster-monster itu belum tiba di sini, Ray yang merasa di sini sangat aman pun memutuskan untuk bermalam di sana karena alat-alat elektronik serta kelistrikan di rumah itu masih berfungsi dengan baik. Hingga demi membalas waktu yang tidak pernah ada untuk sang anak, di sana Ray pun mulai mencoba mengurus anaknya dari mulai hal kecil seperti mengajak bersantap. Namun di sana dia merasa terkejut saat mengetahui jika sejak lahir Rachel memiliki alergi dengan kacang. Hal itu membuktikan jika selama ini Ray kurang memperhatikan anak-anaknya tersebut. Hingga pada akhirnya, Ray yang tidak punya pilihan pun, seketika memutuskan membawa sang anak menuju ruang bawah tanah untuk bisa beristirahat. Namun tak lama berselang setelah tidur, tiba-tiba badai kilat pun kembali muncul di mana diikuti suara gemuruh. Hal itu membuat mereka bertiga pun terbangun, di mana semakin lama suara itu pun semakin terdengar keras. Kemudian Robbie pun kini bergegas mengajak mereka menuju ruang pipa air yang berada di bawah. Hingga tak lama setelah itu sebuah ledakan besar pun kini tampak terjadi. Keesokan harinya, di mana Ray yang terselamatkan pun mulai terbangun dan dia menemukan mesin pesawat di ruang keluarga, yang mana tebakannya pesawat itu telah terjatuh akibat badai kilat yang menyambar badan pesawat. Lalu di sana juga ada seorang reporter wanita yang kini mulai menjelaskan pada Ray bahwa sebelumnya mereka berasal dari sebuah daerah bersama dengan para militer yang akan memulai melakukan penyerangan pada tengah malam. Namun sial, para militer yang berusaha menyerang monster itu pun harus digagalkan oleh perisai yang tak kasat mata. Kemudian wanita reporter juga menunjukkan beberapa hasil rekaman yang menampilkan mesin pemusnah itu dengan jumlah yang sangat banyak. Hal itu pastinya mematahkan anggapan dari Ray yang hanya mengetahui monster itu berjumlah 1. Hingga tiba-tiba di tengah menjelaskan, terdengarlah suara dari monster pemusnah, membuat para reporter pun memutuskan untuk pergi dari sana meninggalkan Ray. Setelahnya Ray pun bergegas kembali ke dalam rumah untuk membawa anak-anaknya pergi dari tempat itu. Yang mana demi menghindari kepanikan, Ray
lalu meminta Rachel untuk terus memandang wajahnya saja, lalu mengabaikan keadaan sekitar yang tampak begitu memprihatinkan. Di perjalanan, Rachel ingin buang air kecil, yang mana mau tak mau hal itu mengharuskan Ray menghentikan mobilnya. Di sana Rachel pun mengabaikan perintah Ray untuk tak terlalu jauh mencari lokasi buang air, yang mana hal itu membuat Rachel menjadi panik. Hingga tak lama kemudian, Robbie pun kini melihat para militer yang menuju ke arah timur, yang mana kemungkinan para militer itu hendak melakukan penyerangan. Hingga di sana Robbie pun mencoba menghentikan para militer untuk menumpang agar bisa ikut serta dalam aksi penyerangan itu. Karena hal itu Robbie lakukan mengingat sang ayah yang kurang memperhatikan sang anak. Dan di sini Robbie menganggap jika tujuan mereka menuju Boston adalah untuk kembali mencampakkan mereka berdua, sehingga Ray dengan leluasa mengurus dirinya sendiri. Hal itu membuat Ray yang mendengar hanya bisa terdiam karena mungkin dia sendiri merasa jika hal yang dikatakan oleh Robbie sepenuhnya benar. Hingga mereka yang kini mulai kembali melanjutkan perjalanan, di mana demi mencairkan suasana, Ray seketika mengizinkan Robbie untuk menyetir dengan alasan Ray hendak beristirahat. Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama, pada akhirnya mereka pun memasuki kerumunan yang begitu ramai. Namun sial, keadaan pun kini seketika menjadi rusuh karena semua orang yang berada di sana ingin mencoba merampas mobil Ray. Yang mana akibat situasi itu, mau tak mau, Ray harus merelakan mobilnya diambil paksa karena saat ini keselamatan anak-anaknya adalah hal yang terpenting baginya. Put down the gun. I'm taking a... Robbie. Maka karena tidak lagi memiliki kendaraan, Ray beserta anak-anak pun kini melanjutkan perjalanan dengan berjalan menuju sebuah dermaga kecil, yang mana sejak awal menjadi tujuan untuk menuju Boston demi menyusul Marian. Hingga di tengah keramaian, di sana Ray pun sempat bertemu dengan temannya yang juga membawa sang anak. Namun tiba-tiba, di sana Rachel melihat monster pemusnah muncul dari pepohonan menuju ke arah mereka. Hal itu membuat situasi keadaan yang tadinya aman seketika berubah menjadi malam yang begitu amat mencekam. Namun sial, bukannya terbebas dari segala ancaman, justru kapal yang baru saja lepas haluan seketika harus mendapatkan kenyataan pelik ketika tiba-tiba monster itu pun kembali muncul dari pusaran air dan mendorong kapal itu hingga terbalik, membuat semua orang yang berada di sana pun menjadi sangat ketakutan. Di tengah situasi yang tidak terkendali, pada akhirnya mereka pun kembali bertemu dengan para pasukan militer. Dan lagi-lagi, di sini Robbie yang merasa geram seketika ingin masuk ke dalam penyerangan tersebut. Walau di sini Ray telah berusaha memohon agar Robbie tetap ikut bersamanya demi Rachel, akan tetapi berhubung tekad Robbie yang telah bulat, membuat Ray yang tidak punya pilihan pun membiarkan Robbie, walau itu adalah sebuah keputusan yang berat bagi ayah untuk merelakan anaknya dalam bahaya. Dan benar saja, hal yang ditakutkan oleh Ray pun terjadi, di mana serangan balik alien itu seketika membuat sebuah ledakan dan menghancurkan seluruh pasukan militer termasuk Robbie. Membuat Ray yang ingin menyelamatkan kehidupan sang anak, kini bergegas melarikan diri menghampiri seorang pria baik hati yang menawarkan sebuah tempat persembunyian. Tibanya di dalam, Ray yang masih berkabung atas hilangnya Robbie, kini seketika mencoba bersifat tegar dengan menidurkan Rachel. Dan di saat itu juga dia menemukan medali di lengan Rachel, yang mana rupanya Rachel mendapatkan juara 3 dalam sebuah perlombaan. Hal itu membuat Ray sangat menyesal karena tak mengetahui hal tersebut. Bahkan dia juga tak mengetahui nyanyian pengantar tidur, yang pada akhirnya dia pun mencoba menyanyikan lagu lain sebagai pengantar tidur Rachel. Maka setelah Rachel lekas tertidur, pria bernama Harlan pun menawarkan sebuah minuman kepada Ray. Kemudian
mereka berdua pun mulai berbincang tentang hal-hal yang telah hilang dari mereka, baik keluarga maupun harta benda, di mana Harlan mulai menceritakan makhluk itu dikendalikan oleh alien, bahkan pembicaraan demi pembicaraan pun terdengar semakin tidak jelas. Namun hal itu Ray coba maklumi dengan berpikir jika kemungkinan Harlan tengah mabuk. Hingga tiba-tiba mereka pun dibuat panik ketika mendengar suara mesin pemusnah yang rupanya ada di sekitar rumah Harlan, yang mana kemungkinan mesin itu ingin mendeteksi kehidupan yang berada di rumah. Hingga tiba-tiba suara mesin pun kini turut berhenti, lalu sebuah tentakel kecil pun kini masuk dan mulai menyelusuri seluruh ruangan tersebut. Setelah melakukan upaya persembunyian yang begitu mengkhawatirkan, pada akhirnya tebakan dari Harlan mengenai alien pun benar. Ketika alien pengendali mesin pemusnah kini seketika muncul, di mana dia turun dari mesinnya dan mulai memeriksa benda-benda yang berada di ruangan tersebut. Maka akibat geram, karena keluarganya telah hilang akibat kegilaan dari alien ini, pada akhirnya Harlan yang berniat balas dendam pun berencana menembak alien tersebut. Namun hal itu langsung dihentikan oleh Ray, karena sangat beresiko jika hal itu akan membahayakan anaknya juga. Beberapa waktu kemudian, Ray kini mulai menemukan akar-akar merah yang menjalar di sekitar ruangan bawah tanah itu. Tiba-tiba saja di tengah hening, Harlan pun seketika berteriak dengan sangat kencang ketika mengetahui dari mana akar-akar merah itu berasal. Di mana di sana terlihat seorang pria malang tengah dihisap darahnya guna dijadikan bahan yang bisa mengendalikan monster itu. Hingga di sini Harlan yang benar-benar di ujung kepanikan mulai berbicara sendiri dengan begitu aneh, membuat Ray yang tidak ingin jika suara teriakan Harlan terdengar oleh alien, seketika mulai melakukan sebuah tindakan guna menghentikan ancaman keselamatan Ray dan juga sang anak. Beberapa waktu kemudian, di tengah Ray yang kini tertidur, tiba-tiba saja Rachel terbangun saat melihat tentakel mesin pemusnah tepat berada di depannya. Di sana Rachel pun langsung berteriak hingga membangunkan Ray yang langsung mengambil kampak. Berhubung rasa panik, Rachel yang tidak bisa dilawan, ia pun kini seketika berlari keluar dari rumah tersebut. Hingga ketika Ray menyusulnya, rupanya di luar rumah itu telah dipenuhi oleh akar merah. Melihat hal itu, Ray yang panik seketika berusaha mengejar mesin itu, dan di saat itu juga dia pun menemukan sebuah granat, lalu melemparkannya guna membuat dirinya pun ikut agar bisa menyusul sang anak. Dalam proses penangkapan itu, orang-orang yang berhasil ditangkap sepenuhnya dikumpulkan di sebuah sangkar yang letaknya tepat di bawah mesin tersebut, dan beruntungnya, Ray kini turut menemukan sang anak yang tengah merenung di area sana. Hingga tak lama kemudian, hal mengejutkan kembali terjadi ketika dari arah sebuah lubang muncullah tentakel dan mulai mengambil satu demi satu dari mereka untuk dijadikan pupuk. Yang mana kali ini adalah Ray yang terpilih ketika mencoba melindungi sang anak, hingga Ray yang berusaha tenang seketika membawa sabuk granat yang sebelumnya ia temukan. Maka setelah kejadian itu, Ray serta orang-orang yang masih selamat pada akhirnya tiba di Boston, di mana di sana mereka menemukan mesin-mesin pemusnah tiba-tiba kehilangan kendali dan entah apa yang sudah terjadi. Di mana di sana juga Ray melihat akar merah yang mengering pada sebuah monumen patung. Setelah mencoba mengumpulkan beberapa informasi dari para tentara, Ray pun kini melihat mesin pemusnah yang masih bergerak, akan tetapi tak ada seorang pun yang menyadari jika beberapa ekor burung hinggap di atas mesin itu, yang menandakan perisai dari mesin raksasa tersebut sudah tidak lagi aktif akibat kegagalan sistem. Hingga kemudian, Ray yang tahu titik lemah dari monster ini pun seketika bergegas memberitahukannya.
Beberapa waktu setelah kejadian itu, Ray dan Rachel pun tiba di sebuah rumah, yang mana itu merupakan rumah milik dari ibu Marian. Hingga di sana pun pada akhirnya Rachel bisa kembali memeluk ibunya, dan di sana juga rupa-rupanya sudah terdapat Robbie yang begitu mengejutkan Ray karena berhasil selamat dari serangan mesin tersebut. Lalu di sana Marian pun tak lupa juga turut mengucapkan rasa terima kasih yang amat dalam kepada Ray, karena di sini Ray telah menepati janjinya untuk bisa menjaga anak-anak mereka. Hingga film War of the Worlds tahun perilisan 2005 pun kini selesai.